3 kali Iran dikhianati, dan 3 kali pula negara itu dipaksa menanggung kerugian yang tidak kecil, bukan karena lemahnya kekuatan militer, tetapi karena rapuhnya pertahanan dari dalam. Serangan Israel ke jantung militer dan intelijen Iran di Teheran bukan hanya presisi, tapi sangat terencana dan mematikan. Yang paling menyakitkan, serangan ini seharusnya bisa dicegah. Menurut laporan New York Times, Iran sebenarnya telah menerima peringatan dari negara sahabat beberapa hari sebelumnya. Tapi para pemimpinnya salah membaca momentum. Mereka mengira serangan akan terjadi setelah perundingan, bukan sebelumnya. Salah kalkulasi yang dibayar mahal. Namun itu baru awal. Yang membuat Iran benar-benar terpukul adalah betapa cepat dan tepatnya serangan dilakukan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, lebih dari 5 lokasi strategis berhasil dihantam, termasuk markas intelijen, pabrik drone, dan gudang senjata. Beberapa target bahkan dihantam saat pejabat tinggi masih berada di dalam bangunan. Bahkan media Iran sendiri menyebutkan kemungkinan penyusupan internal. Dugaan ini diperkuat oleh laporan intelijen bahwa Mossad telah mendirikan pos rahasia di dalam wilayah Iran, lengkap dengan akses informasi, senjata canggih, dan jalur peluncuran drone. Dan ini bukan pertama kalinya. Iran dulu sempat membentuk satuan elit anti-Mossad, tapi ironisnya, satu persatu anggota tim khusus itu justru terungkap sebagai agen Israel. Kini, bayangan pengkhianatan itu kembali menghantui. Jika bahkan unit pengamanan tertinggi bisa disusupi, siapa yang masih bisa dipercaya di negara ini? Namun pukulan terberat datang dari luar, bukan dari musuh langsung, tapi dari tetangga. Jet tempur Yordania mencegat rudal dan drone Iran yang melintasi wilayah udara mereka menuju Israel. Beberapa negara Arab lain, termasuk Irak dan Suriah, dilaporkan menutup wilayah udaranya terhadap pergerakan senjata Iran. Di satu sisi karena tekanan dari Barat, di sisi lain karena mereka diam-diam lebih khawatir terhadap ekspansi Iran daripada Israel. Hasilnya, serangan balasan Iran gagal mencapai target penuh. Banyak rudal dicegat, dan yang lolos pun dampaknya terbatas. Dan di tengah medan perang informasi ini, Iran tidak hanya diserang secara militer, tetapi juga psikologis. Ketika para komandan militer mereka tewas, ketika jaringan mereka dibongkar, dan ketika wilayah udara sendiri menjadi musuh, Iran kehilangan satu hal penting, rasa kontrol. Serangan dibalas dengan serangan, tapi Israel selalu satu langkah lebih maju. Dan dunia pun mulai menyadari bahwa kelemahan Iran bukan hanya pada misil yang gagal ditembakkan, tapi pada informasi yang selalu bocor sebelum sempat digunakan. Kini pertanyaan besarnya adalah, bagaimana Iran bisa bertahan dalam konflik seperti ini? Ketika jaringan internalnya bocor, tetangganya menutup langit, dan setiap langkah strategisnya bisa ditebak. Ketika setiap pembalasan justru membuka kelemahan baru, Israel dalam diam tak hanya membombardir target militer, tapi juga menghancurkan kepercayaan diri dan keutuhan sistem Iran dari dalam. Dan ketika musuh terbesar justru bersembunyi di antara mereka sendiri, siapa yang bisa menjamin masa depan negara ini?